Siapa? Ya, itu Aldi dan korban yang lainnya, ada 8 orang itu di kanit narkoba, itu dipukulin, dianiaya kurang lebih 10 orang. Masih satu tim dengan Rudiana, termasuk Gugun, Aris Papua dan lain-lain. Juga yang paling kejam katanya namanya Anar. Ini nyata ya, pernyataan polos dari anak yang jujur, karena waktu itu si Aldi masih berusia 15 tahun. Sampai sekarang masih trauma. Jika dia ingat itu, ingat penganiayaan yang keji itu, dia nangis. Tuh nggak kasihan, wah kasihan banget ya. Kasihan banget ya. Setiap ingat dia trauma dan selalu menangis dalam menceritakan apa yang dia alami, yang dilakukan oleh Aibtu Rudiana CS dan begundal-begundalnya, yang dimana wajahnya wajah manusia, tapi jiwanya jiwa iblis. Itulah oknum polisi Polresta Cirebon. Oknum ya, jadi oknum polisi di Cirebon yang baik-baik banyak sekali. Cuma Rudiana CS dan begundalnya ini oknum polisi yang tidak pantut untuk dicontoh. Oke, lanjut kawan. Karena saya bibi saya. Oh, itu melihat ya, saudara Aldi ada di rumah tanggal 27 Agustus 2016. Iya. Tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Saya mau tanya saudara, pertama tahu nggak ada peristiwa tanggal 27 Agustus di jembatan flyover Talun? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Saudara pertama mendengar itu kapan? Ya semenjak saya udah ditangkap, udah dipukulin aja. Oke. Jadi dari tanggal 27 Agustus 2016 sampai 31 Agustus 2016 saudara tidak pernah mendengar apa-apa? Tidak. Oke. Saya mau bertanya lagi, kegiatan saudara tanggal 31 Agustus 2016. Saudara janjian dengan Eka dengan Oknum Saka. polisi. Bagaimana? Bagaimana saudara bisa ceritakan? Ketemunya di mana dan apa yang saudara lakukan dan kenapa sampai ada di depan Oknum SMPC? polisi. Pas saya itu sore itu saya disuruh sama kakak saya itu beli bensin. Beli bensin Dari mana? Dari rumah ya? Dari rumah. Oknum Oke. polisi. Itu saya ketemu sama Saka. Sama kakak Tatal itu diajak sama kakak saya. Nah, dan beli bensin itu naik motor, kakak saya turun di SMP 11. Saya yang lanjut di bensin sama Saka Tatal. Oke. Yang mengajak saudara untuk beli bensin itu kakak Eka ya? Ya, kakak saya. Terus Saka yang ngajak siapa? Kakak saya. Ketemu di mana itu? Ketemu di rumah nenek saya. Ketemu di rumah nenek. Apa di Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan bosan-bosan ya untuk menyimak video-video dari saya sampai 7 terpidana bisa bebas dan keadilan bisa ditegakkan. Yang bisa menegakkan hanyalah masyarakat seluruh Indonesia, bukan para pejabat koruptor. Kita simak kesaksian si Aldi dalam sidang PK 6 terpidana ya, tanggal 18 September 2024 ini. Jadi Aldi bercerita waktu penangkapan itu tidak diapa-apakan ya, tidak dipukul, dimasukkan mobil, langsung dibawa ke unit Polres Kota Cirebon. Semua orang yang tidak bersalah itu, termasuk Aldi, itu belum ditanya apa-apa sudah dianiaya, sudah dipukuli, sudah diinjek-injek sampai babak belur, sampai keluar kecap, dan langsung diinterogasi di situ. Semuanya, matanya dibalsem, alat burungnya yang di celana itu juga dibalsem, dipukul pakai gembok, pokoknya dianiaya bagai binatang. Mari kita simak kesaksian dari Aldi. Langsung ya, gas. Kenapa berboncengan 3? Apa tujuannya? Mau main atau mau Nganter motor. nganter motor? Iya. Lalu saudara setelah menurunkan Eka Sandi, saudara dengan Saka Iya, pergi beli bensin. beli bensin. Terus apa yang terjadi? Saya sudah balik. Coba ceritakan. Pas saya berbalik itu udah mau nganter motor itu udah lihat pemukulan. Kakak-kakak saya udah dipukulin di mobil di situ. Saudara lihat? Saya lihat. Dipukulinnya di mana? Ya dipukulin aja. Di dalam mobil atau di luar mobil maksudnya? Saya lihat kakak-kakak saya di belakang mobil udah dipukulin. Ada luka? Ya, pas belum situ belum pada luka. Belum pada luka? Ya, pas luka itu udah di Polres saja. Oke, terus ceritakan, silakan. Pas ya itu ya yang saya juga nggak tahu, langsung dipukulin aja sama Saka Tatal tuh. Suruh masuk. Ya, akhirnya saya digeret-geret, saya masuk sama si Saka Tatal itu. Ya di dalam mobil juga saya udah dipukulin. Dipukulinnya bagaimana? Pakai tangan, tonjokin. Saudara? Lihat. Yang lain saudara lihat juga ditonjokin? Lihat. Oh, yang memukulnya ini siapa? Saudara lihat? Ya itu rekan-rekannya Pak Rudiananya. Pak Rudiana, rekan-rekan? Ya, rekan-rekannya. Saudara kenal waktu itu Pak Rudiananya? Nggak kenal. Nggak kenal? Nggak kenal. Saudara tahu itu rekan-rekan Pak Rudiana dari mana? Pas nyampe kanit itu, itunya saling memanggil. Orang dua rekan Pak Rudiana itu saling manggil. Oke. Manggil A, manggil E. Aris gitu. Kalau Pak Rudiananya ikut memukul nggak di mobil? Pertama itu nggak ngikul, pas nyampe Polres mukul. Pas sampai di Polres mukul? Mukulin. Oke, saudara akhirnya masuk ke mobil? Ya. Terus dibawa kemana? Ke Polres. Di Polres? Ya, Lalu sampai di Polres apa yang terjadi? Saudara bisa ceritakan? Masuk gerbang dulu,
berapa langkah saya turun, saya suruh jalan bebek semuanya kakak-kakak saya. Habis jalan bebek itu ada polisi 10 pada jejer itu pada mukulin, pada nendangin. Sampai kanit itu saya udah dipukulin tuh, udah pada berdarah, udah diinjek-injek muka saya pakai sepatu. Jadi sebelum ditanya apa-apa itu dari mobil turun itu saudara sudah dipukulin? Sudah dipukulin. Belum pernah ditanya apa-apa? Belum. Saudara juga nggak tahu kenapa dibawa ke polisi? Iya, nggak tahu. Di kantor polisi saudara juga tidak tahu ya? Tidak tahu. Jadi langsung sampai sana sudah dipukulin? Sudah dipukulin. Ah, terus apa yang terjadi sesudah itu? Saya suruh masuk ke kanit. Masuk ke kanit? Iya. Ke unit mana? Kurang tahu kalau di apa itu semuanya ditutup semua, dibalik semua. Oh, dibalik semua. Iya. Apa yang terjadi saudara alami di sana? Ya sama dipukulin. Cara pukulnya dan bagaimana, apa yang saudara alami, bisa detail saudara ceritakan? Ya. Keterangan Aldi dalam sidang PK 6 terpidana tak berdosa korban rekayasa kasus yang ditumbalkan oleh Aibtu Rudiana, Kanit Narkobis di Polresta Cirebon tahun 2016. Si Aldi menangis trauma begitu diangkut atau diciduk bersama kawan-kawan yang lain, ya ada 8 orang, sampai unit narkoboy langsung dihajar habis-habisan padahal belum ditanya apapun. Sangat mengerikan, perbuatan yang keji. Semoga Rudiana CS dan begundal-begundalnya cepat diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguran, mudah-mudahan teguran yang baik, jangan teguran yang jelek. Tahu-tahu ketabrak kereta, ayo jangan. Kalau bisa umurnya panjang, biar panjang sampai tua, biar jadi jenglot pemakan darah. Oke, kita simak ya kawan ya. Masih di kanit itu masih dipukulin, masih ditendang, masih ditanya-tanya kamu membunuh dan merkosa, dan saya kan tidak tahu-tahu, disuruh ngaku. Terus? Saya nggak tahu, bilang aja nggak tahu, akhirnya dipukulin terus sampai remuk. Nah terus? Ya sampai malam Pak dipukulin tuh Pak. Ya terus? Ya terus sampai nyampe tahanan itu jam 12 malam tuh suruh masuk ke tahanan itu, bukan langsung masuk Pak, langsung dipukulin dulu di depan tahanan. Oke, saudara diberikan berita acara untuk ditandatangan atau apa segala macam? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Saudara pernah diperiksa di depan, yang ada yang menanya lalu ada yang mengetik? Nggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Nah, terus apa yang saudara alami terus? Ya langsung pemukulan itu Pak, pemukulan terus. Pemukulan terus? Ya. Yang saudara alami? Ya. Selain pemukulan apa lagi yang saudara alami? Ya kayak gitulah Pak, dipukulin terus sampai malam, sampai pagi itu dipukul terus Pak, sampai saya akhirnya bebas. Mau bebas aja saya disuruh lari, tapi saya nggak lari Pak. Ditembak di depan kanit, saya tembak depan kanit Pak. Di depan kanit? Tembak, ada dengar suara letusan? Enggak, itu pakai peluru karet langsung ke atas itunya, lari. Saya nggak lari Pak, saya berdiri di situ, tapi ditembak 3 kali. Saudara malam itu tidur di sel atau tidur di mana? Tahanan ya, di sel. Di sel? Sampai paginya? Sampai pagi. Masih dipukulin di situ? Masih dipukulin, mau bebas aja sampai dipukulin. Nah, kenapa saya ingin belum tanya, apa yang, kenapa saudara dengar, apa yang alasan polisi membebaskan saudara? Ya saya dari sore bilang saya nggak tahu. Kakak saya sampai pasang badan Pak, sampai kakak saya yang dipukulin. Saya cuma merasa nggak kuat Pak. Sama kayak juga pulang juga nggak bisa Pak. Jalan aja sampai 1 bulan saya. Lapor wajib aja sampai masih dikapret bolak-balik Pak. Oke, saya paham. Ya, inilah yang Eka Sandi ini yang membela saudara kan? Kalau saya pasang badan Pak. Tidak apa-apa saudara saksi, keluarkan apa yang saudara alami. Inilah tempatnya saudara ingin mengutarakan apa yang saudara alami, karena ini persidangan. Sampai saya, kakak-kakak saya semuanya tidak tahu pembunuh dari pemerkosa itu Pak. Sampai ya Allah dihukum, sampai dipukuli, sampai kayak gitu, sampai robek Pak. Sampai 1 bulan saya juga baru bisa jalan. Rasa rindu Pak sama kakak Pak. Aduh. Jangan saya ya Allah sampai kepala dipukuli, sampai gembok, sampai hidup, sampai air kecil 1 gelas. Saya masih ada di situ Pak. Sampai akhirnya saya bebas itu, pulang dari kanit, jalan itu Pak. Udah nggak bisa jalan, sampai digotong loyong sama bapak saya sama kakak sangat fatal. Sampai mobil, sampai lapor di masa itu, sampai saya diomong sama warga itu Pak. Maling apa? Padahal saya bukan maling, bukan pembunuh. Tapi saya remuk dipukulin sampai polisi, sampai saya nggak punya salah Pak. Oke. Terus saudara jam berapa diberitahu saudara disuruh pulang besoknya? Ya pas siang pagi itu masih dipukulin Pak, masih dipukulin. Pas jam 12 itu saya udah dipisah, udah dimasukin kanit. 1 saya diambil, tapi 1 itu saya masih di kanit itu masih dipukulin Pak. Masih dipukulin terus suruh ngaku, saya yang bilang nggak tahu, saya nggak tahu itu. Orang mati apa saya juga nggak tahu, tapi tetap dipukulin, disiksa sampai akhirnya nggak bisa apa-apa, dan saya udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa diri, saya di situ ditembak, diinjek. Akhirnya saya bebas Pak, sore. Saudara masih ingat siapa yang memukuli saudara
dari sore siapa aja? Coba sebutkan. Namanya Aris Papua sama Gugun. Kalau yang di dalam depan sel itu yang pakai gembok itu saya nggak kenal Pak. Itu Saudara di kepalanya digebok juga? pakai gembok Pak. Berdarah? Berdarah. Ada Pak. bekasnya? Ada Pak. Coba lihat, kita lihat sama. Bisa majelis? Nah, silakan. Maju. Sini Pak. Ya udah banyak rambutnya Pak. Udah banyak rambutnya. Sini Pak. Oh, di depan. Nggak dijahit, dipakai kopi hitam aja. Nggak dijahit semuanya, dipakai kopi hitam semua. Nggak dijahit. Iya, semuanya Pak dipukul sama gembok. Saudara waktu dipukulin, saudara sudah kenal ada namanya Pak Rudiana? Nggak kenal sama sekali. Sesudah belakangan saudara tahu sekarang Pak Rudiana? Tahu. Sekarang sesudah Anda tahu mukanya Pak Rudiana, masih ingat? Ingat Pak. Sesudah ingat, saudara pernah dipukulin oleh orang tersebut yang saudara ingat? Sekarang ini fotonya saat itu? Tapi kayak nggak saya ngerasa sakit itu sama orang dua itu Pak. Saudara usia berapa tahun 2016? 15. Selain dipukul, apakah sama seperti para terpidana lain? Sama Pak, dibakar ini rambut tuh Pak, dibakar, ini dibakar. Apanya yang dibakar? Kemaluan dibakar Pak. Bagaimana caranya? Dibakar pakai korek, dikasih balsem. Mata juga dibasem semuanya Pak, mata-mata dibasem. Saudara umur 15 tahun ya? Iya Pak. Terus apa lagi yang saudara alami? Ya, rasa sakit Pak, rasa sakit sebulan itu sampai kayak ya Allah. Bener-bener saya tuh kayak udah masuk neraka Pak. Sampai kayak ya Allah, kayak gimana rasanya. Masih mending saya mati daripada saya dipukulin polisi terus Pak. Ketika saudara dibebaskan pulang besoknya, dijemput oleh siapa? Kakak bapak saya, sama kakaknya kakak. Berarti apa yang dialami saudara itu dilihat juga oleh orang tua saudara, oleh yang menjemput itu. Ya bapak saya sampai ngomong Pak, saya yang jadi bapaknya aja nggak pernah pukul sampai kayak gini. Ini orang lain nggak ngasih jajan, nggak ngasih makan sampai pukulin sampai segini ya. Bapak saya nggak pernah pukul kayak gini, aduh. Saudara berobat nggak? Sesudah keluar itu ada berobat ke klinik atau ke rumah sakit? Nggak Pak, di rumah aja Pak. Diapain? Pakai air hangat. Saudara luka begitu itu saudara tidak berobat ke dokter, ke klinik mana? Tidak Pak, di rumah. Saudara melihat, boleh kami tunjukkan Pak Jas? Bisa ke depan, Aldi. Saudara lihat nggak foto-foto itu, apakah betul mereka para terpidana itu saat itu? Ini kakak saya, ini Hadi, ini Supri, ini Jaya. Itu diperlihatkan sama siapa itu foto itu? Nggak tahu. Pas kapan diperlihatkan? Saudara lihatnya pas di mana itu? Nggak tahu, kalau yang ini foto yang ini nggak tahu.